Baiklah, di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafalkan hadis ke-8, yang mana hadisnya berbunyi, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah ila man jarra saubahu huyala, rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik. Baiklah, di sini saya akan mengartikan hadis ke-8 dari kata per kata. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkati keduanya. Anna, bahwa atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata atau bersabda, la yanzuru, la tidak, yanzuru melihat, Allah la yanzurullah tidak melihat Allah, atau Allah tidak melihat, ila kepada, man orang, jarra saubahu huyala, jarra yang, saubahu menyeret pakaiannya atau menjalankannya, di mana saubahu itu menyeret pakaian ketika berjalan, huyala disebabkan kesombongan. La yanzurullahu ila man jarra saubahu huyala, Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya ketika berjalan disebabkan kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, wa Ibnu Majah, dan Ahmad dan Malik. Adapun penjelasan hadis ke-8 ini, yang mana secara garis besar hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak manusia, yaitu bersikap sombong. Jadi Allah akan sangat marah bagi orang-orang yang sombong, karena pada dasarnya manusia tidak ada apa-apa untuk disombongkan. Dan sifat sombong hanyalah milik Allah. Dan hal itulah membuat Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya kepada Allah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal Allah memerintahkannya, di mana Allah juga menyebutkan tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan. Selanjutnya, Allah menegaskan kesombongan sebagai akhlak yang tercela, yang mana di antara sifat yang disampaikan Allah yaitu orang yang berjalan seperti menyeret pakaiannya, di mana dia sengaja membuat pakaian yang panjang, yang bahkan mahal, dan menyeretnya sebagai sapu jalan, di mana menunjukkan sifat orang jahiliyah bahwa dia mampu membeli pakaian mahal. Nah, dalam hadis ini menceritakan tentang terdapat orang yang sombong, yang mana dia membeli pakaian yang mahal dan ia sengaja memanjangkannya bukan karena untuk menutup auratnya, tapi sengaja ia memanjangkannya untuk seperti sapu jalan lebih dari batasan kaki, sehingga dengan hal tersebut orang akan berpandangan
bahwa orang tersebut orang kaya dan dia bisa membeli pakaian tersebut dengan sangat mudah, dan ia tidak mengherankan terkait panjangnya pakaian yang ia panjangkan tersebut. Nah, di situ termasuk dalam sifat kesombongan yang mana harusnya kita, walaupun kita kaya ataupun kita mampu, harusnya kita tidak memperpanjang pakaian agar pakaian tersebut terkena najis, dan agar menampakkan bahwa kita itu sanggup membeli pakaian tersebut dan ingin memamerkan kepada orang-orang sekitar. Nah, lalu jika ada orang yang memanjangkan pakaian tapi bukan karena kesombongan, persoalan pada hadis ini pokoknya adalah kesombongan. Dan pakaian yang panjang tidak bagus karena akan kotor, dan itu tidak bagus jika terkena najis dan akan mengakibatkan suatu ibadah tidak sah. Yang terbaik adalah kita tidak sombong dan tidak berpakaian seperti orang jahiliyah, yaitu memanjangkan pakaian namun dengan maksud untuk menyombongkan. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mana di sini terdapat hukum memanjangkan pakaian karena sombong dan tidak sombong oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, yang mana dari pernyataannya apakah hukumnya terkait hal itu, yang mana terdapat hadis dari Bukhari dan sahihnya, apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di neraka, itu bagi pria. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan dari dosa, serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku isbal atau musbil. Nah, musbil ini adalah orang yang memanjangkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan dirinya. Yang pertama itu, kedua pengungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Selanjutnya terdapat hadis kedua yang semakna dengan mencakup orang yang menurunkan pakaiannya atau isbal atau memanjangkan pakaiannya karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan, kalau melakukan isbal karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka tidak akan melihatnya maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan isbal itu hanya karena sombong saja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pengecualian dalam hadis yang kedua tadi, yang telah kita sebutkan tadi. Sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadis yang lain, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu isbal karena ia termasuk perbuatan yang sombong. Nabi menjadikan semua perbuatan isbal termasuk kesombongan, karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang demikian. Siapa yang melakukannya tanpa diiringi rasa sombong, maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju ke sana, dan perantara dihukumi sama dengan tujuan. Dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebih-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab
Melihat seorang pemuda berjalan dalam keadaan pakaiannya yang menyeret di tanah, ia berkata kepadanya, "Angkatlah pakaianmu," karena hal itu adalah sikap yang lebih takwa kepada Rabb-mu dan lebih suci bagi pakaianmu. Adapun ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot lepas ke bawah, kecuali aku benar-benar menjaganya." Lalu Nabi bersabda, "Engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong." Yang dimaksudkan oleh Nabi bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaiannya, bila melorot kemudian menaikkannya kembali, tidak termasuk orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Karena dia yang benar-benar menjaga tidak melakukan isbal, tapi pakaian itu melorot atau turun tanpa sengaja, kemudian dinaikkannya kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi, ini adalah perbuatan yang dimaafkan. Adapun orang yang menurunkannya dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana atau sarung atau gamis, maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaiannya turun. Karena hadis-hadis sahih yang melarang melakukan isbal bersifat umum dari segi teks, makna, dan maksud. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap isbal dan hendaknya dia takut kepada Allah ketika melakukannya. Adapun kaitan hadis tersebut dalam kehidupan sehari atau dalam pendidikan yang mana berisi tentang materi akhlak yang berkaitan dengan sifat sombong, di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupan. Bagaimanapun keadaan kita, janganlah sombong, terutama dalam hal berpakaian, yang mana kita sangat dilarang atau Allah tidak suka ketika kita memanjangkan pakaian, terutama dengan maksud untuk berbuat sombong atau ingin sombong. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika seseorang memanjangkan pakaian walaupun dengan maksud tidak ingin sombong, Rasul tetap menegur yang mana pakaian panjang tersebut bukanlah hal yang baik. Ketika pakaian seseorang tersebut panjang, maka tentunya yang pertama yakni akan mempersulit ketika ia berjalan. Apakah itu akan pakaian tersebut menghalanginya ketika ia berjalan? Tentu akan terpijak-pijak dan akan membuat kita bisa hilang keseimbangan dan akan terjatuh. Yang kedua, tentunya pakaian panjang jika kita tidak menaikkannya, maka akan menyebabkan pakaian tersebut akan terkena najis. Yang mana jika pakaian terkena najis, maka akan berdampak ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tersebut tidak akan sah. Nah, hendaknya kita menggunakan pakaian dengan tetap menutup aurat, namun tidak melebihi batasan tersebut. Cukup dengan pakaian tersebut bisa menutup aurat kita. Nah, di sini juga kita diajarkan agar tidak sombong, baik itu dalam pakaian dan dalam hal yang lainnya seperti perbuatan, perkataan, sikap, tindakan, dan lain sebagainya. Dan Allah
sangat tidak suka terhadap hamba-hambanya yang memiliki sifat sombong. Bahkan Allah menegaskan tidak akan masuk hambanya ke surga jika hambanya tersebut memiliki sifat sombong.